dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, selamat malam. Saya bersyukur karena mungkin pertama kali kalau saya sudah lupa apa pernah ketemu Tuhan karena sebelumnya saya di BTF ini Tuhan. Dan terima kasih buat waktu yang diberikan. Dan saudara, memang hari-hari ini saya kurang terlibat di kegiatan BTF karena dipercayakan untuk ada di sesi kampanye perkemahan. Jadi ada 2 bulan lebih kami selalu ada pertemuan untuk mengatur itu kampanye yang ada di sini. Itu kan sebabnya saya kurang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu kan. Nah, tidak berlama-lama karena waktu yang diberikan kepada saya cuma 10 menit. Mudah-mudahan cuma 5 menit. Haleluya. Berdua supaya nak lewat. Ya Tuhan, 1 Korintus 4. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 4. Cek. 1 Korintus 4 ayat pertama sampai yang kedua. Puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lembaga Kitab Indonesia berikan judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Firman Allah berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 yang pertama. Saudara, surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus di kota Efesus kira-kira tahun 54 sampai 56. Tuhan. Nah, di sana dia menceritakan bahwa ada satu hal yang perlu disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena di Korintus di sana ada hal-hal yang perlu dikoreksi buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara, orang di sini rata-rata gembala. Tentu kita ada di tempat-tempat banyak kita. Di sana kita memberitakan Injil. Di sana kita menyampaikan firman Allah. Entah Anda di tempat pelayanan sudah setahun atau lebih, Anda tetap dipandang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Tapi ada kalanya hamba Tuhan tidak jadi berkat. Ya. Seringkali bermusuhan dengan jemaat, bermusuhan dengan tetangga, dan pada akhirnya hamba Tuhan ini
orang akan berkata, masa dia hamba Tuhan seperti itu? Nah, disinilah Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikianlah hendaknya orang menang kamu sebagai hamba Kristus. Namanya hamba. Seringkali orang suka jadi hamba Tuhan. Bos lah. Merasa so hebat, merasa so kuat, yang finansial yang kuat, punya pengetahuan yang luar biasa. Orang seringkali lupa diri. Orang lupa bahwa orang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba. Hamba itu bukan Tuhan. Di sini hamba, pelayan, pesuruh Tuhan. Nah, akibat itu seringkali jemaat jadi anggap enteng tuh. Masyarakat jadi anggap enteng tuh. Kenapa? Karena kita tidak mencerminkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Masih pada jam 5 menit. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tahun 2004 saya mendapat SK pelayanan di Desa Teteliwir. Pelayanan saya pertama di Desa Sampiri. Saudara, awal-awal saya melayani pekerjaan Tuhan itu biasa-biasa dengan jemaat. Satu waktu, saudara, saya ingin tahu ada apa. Tiba-tiba ini jemaat ini dia undang saya untuk berkelahi, saudara. Ya, kita bilang apa? Kita bilang pengamat. Apa kita sampaikan? Ya, saudara, kita berdoa Tuhan apa kita bilang? Kita tidak pernah bikin sakit hati. Itu berapa gereja, saudara? Kita tidak balas. Nah, kalau kita mau bicara, tidak menjadi berkat kita. Nah, ini orang ini yang sama ini, karena pelayanan saya di pinggir pantai. Satu waktu saya berdoa pada jemaat. Nah, ini bapak ini dia sudah pindah ke ruangan lain. Sudah sama-sama dengan orang. 1 bulan kemudian dia pindah. Bangun apa di pantai? Oh, dia boleh kata-kata kita. Kita cuma bilang puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. So, kalau saya mau balas dengan kata-kata, saya tidak jadi berkat. Ya. Puji Tuhan, saya ada di Teteliwir belum tahu lama, buat 22 tahun saya. Ya, Tuhan, 22 tahun saya ada di sana. Sebab dari 2004 sampai hari ini saya masih ada pelayanan di sana, dan Tuhan hiburkan yang luar biasa. Dulu itu gereja itu di tengah-tengah perumahan mewah, sekarang saudara. Pastori di gereja, di perusahaan tawarkan bangun. Pertama dia bilang mau kasih uang. Saya teringat itu hamba Tuhan yang di Malalayang. Waktu kasih doi, tidak lama hilang. Ya, loh, kita takut dengan doi. Bangun coy. Ya, karena itu gereja pas di tengah-tengah dorong bangun. Sebab di perusahaan kita dorong kasih kalau tuh gereja atau rumah tidak sesuai dengan standar. Nah, saya mau ceritakan kepada kita semua yang ada, Tuhan, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada, di tengah-tengah pelayanan kita, apalagi kita ada penginjilan-penginjilan. Nah itu,
Ketika kita ada di satu penginjilan, di mana kita melayani di sana. Ketika kita memberitakan firman, kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa kata orang? Ya kan? Apa kata orang? Itu sebabnya di sini Paulus katakan, ayat yang kedua berkata, yang akhirnya dituntut daripada pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, berarti orang dapat dipercaya di tengah-tengah pelayan Tuhan kalau orang mampu mempertahankan Kristus. Sebab orang hamba, bukan Tuhan, hamba. Jadi contoh, jadi teladan, jadi pola anutan, bukan menjadi hamba-hamba Tuhan yang seperti digambarkan dalam Yeremia. Saya kasih satu ayat 10 menit saudara. Puji Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 dan 10 berkata begini. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 dan 10 berkata begini. Tetapi betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menjadi hati, yang menguji batin untuk beri balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Orang jadi hamba Tuhan jangan licik. Seringkali kan memang kan itu ada Alkitab bilang jadi seperti apa? Tulus seperti merpati. Jangan kau dibelicik. Kemarin orang belajar tulus, orang melayani Tuhan. So, seringkali ada hamba Tuhan menjadi berkah. Saya tidak melarang ada hamba Tuhan jaga jalan. Nah, ya, nah. Apalagi bawa pukis, bantu akang yang punya pasti, bantu akang yang punya pemerintah. Tapi kenyataannya ada. Sama ada hamba Tuhan sampai sekarang itu gerejanya tidak ada. Ya ada. Tapi dalam jalan penginjilan, ya, mau bangun pelayan, memperdaya. Puji Tuhan, patoran di sini tidak ada seperti itu. Kenapa? Motivasi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Alkitab bilang di sini tuh, Tuhan yang menjadi hati, yang menguji batin untuk beri balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Apa kata bikin? Benar terjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Benar terjadi berkat. Benar terjadi saksi atau cerita. Ya. Sebab saya pernah di Jakarta. Dia bilang, bro, kenal tuh ini? Oh, udah kasih bantuan lagi. Masa tetap pasien nyana itu. Ya, licik. Haleluya. Haleluya. Mari orang ubah. Kalau seandainya orang masih ada di sini, Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Biarlah saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Saya menjadi garam, saya menjadi terang, sehingga saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada berkat.